나한테 무슨 짓을 했어? 물어보고 싶은 사람이다. Hai Sob, lanjut pada alur cerita film Luka The Beginning. Pada episode 3 dan 4 kita akan menceritakan perjalanan Ji-Oh untuk menemukan jati dirinya. 혼자 있어? 어디 가는데? Lanjut cerita di part 2, 돈가스 먹으러 가자. Ji-Oh yang lagi-lagi menyelamatkan Guryum dari maut. Ia membuat sebuah insiden kecil dengan meledakkan ponsel Guryum untuk mengalihkan perhatian polisi yang melakukan penjagaan. Kemudian membawanya ke sebuah gedung kosong dan mengobatinya. Guryum yang telah sadarkan diri tiba-tiba menyerang Ji-Oh. Wah, galak juga ya sob. Guryum beranggapan bahwa Ji-Oh telah menyekap dirinya. Ji-Oh berusaha menenangkan Guryum, kemudian terjadilah perbincangan singkat di antara keduanya. Ji-Oh yang sedang asyik tatap-tatapan, tiba-tiba mendapat sebuah tendangan maut dari Guryum dan mengurungnya di dalam ruangan. Perbincangan pun kembali berlanjut antara Ji-Oh dan Guryum yang terhalang oleh pintu. Guryum mencoba menanyakan keberadaan kedua orang tuanya. Ia juga semakin yakin bahwa Ji-Oh adalah laki-laki yang ada di masa lalunya. Namun Ji-Oh tetap bersikeras bahwa ia tidak mengingat apa-apa. Dan Guryum ingin membantu memulihkan ingatan Ji-Oh. Tiba-tiba Lee Son datang dan menyerang Guryum. Ji-Oh yang terkurung dalam ruangan tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba membuka pintu untuk membantu Guryum. Guryum yang terus menghalangi Lee Son untuk menangkap Ji-Oh. Ia terus berusaha melawan dengan sekuat tenaga. Akhirnya datanglah tim kepolisian yang mencari Guryum, dan Lee Son pun melarikan diri. Guryum berusaha menyembunyikan Ji-Oh dari polisi, dan sebelum pergi ia mengatakan bahwa ia akan kembali menemui Ji-Oh. 저녁 7시. 여기. Kemudian Ji-Oh dan Guryum mendatangi sebuah gereja yang menurut informasi bahwa Ji-Oh pernah tinggal di sana selama masa kecilnya. Setelah bertemu dengan seorang biarawati di gereja, Ji-Oh tampaknya menghadapi kekacauan internal saat dia bergumul dengan perasaannya yang saling bertentangan. Guryum memandang Ji-Oh yang sedang menatap biarawati dengan ekspresi wajah hingga bercampur dengan kesedihan. Tak lama kemudian, emosi Ji-Oh pun berubah menjadi amarah. Stella terus mengatakan bahwa Ji-Oh adalah iblis. Ketika Stella berdoa, Ji-Oh datang dan mendekatinya. Stella terus berdoa hingga emosi Ji-Oh meledak. Ji-Oh kembali membakar gereja seperti yang ia lakukan di masa kecil. Ji-Oh akhirnya mulai mengingat kembali masa lalunya saat berada di gereja. Ia pun menangis dan menyesali perbuatannya. Kemudian Guryum mengajaknya pergi. Tak berselang lama, akhirnya orang dari pihak Human Touch mengetahui keberadaan Ji-Oh di gereja. Lee Son dan kawanannya pun datang, namun tidak berhasil menemukan Ji-Oh. Kemudian, Guryum memperkenalkan Ji-Oh pada Oh Jong-hwan. Oh Jong-hwan adalah seorang yang diam-diam membantu Guryum. Terlihat Ji-Oh terbaring di meja pemeriksaan, dan Oh Jong-hwan memeriksanya. Ekspresi Ji-Oh tegang dan matanya dipenuhi rasa takut dan sakit. Guryum mengawasinya dengan kesedihan dan kecemasan. Ia memiliki keingintahuan tinggi tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena dihantui rasa takut dengan masa lalunya, Ji-Oh melarikan diri dari lab Oh Jong-hwan. Guryum datang membujuk Ji-Oh, namun ia memutuskan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan sampel darahnya.
Seketika Ji-Oh mengalihkan perhatian Guryum dan pergi. Ji-Oh mendapati sebuah kartu alamat yang tertempel pada sebuah kaca mobil. Ia melihatnya mirip dengan kartu alamat dengan yang ada di dompetnya yang hanya tersisa potongan kertas yang telah terbakar. Ia memutuskan untuk mendatangi alamat itu yang ternyata adalah alamat teman lamanya. Namun ia masih lupa akan sosok orang tersebut. Orang tersebut kembali mengingatkan Ji-Oh akan momen-momen saat bersama dengan Ji-Oh. Dan saat tertidur di rumah temannya, diam-diam orang itu menghubungi Lee Sun untuk segera datang menangkap Ji-Oh. Hal itu dilakukan karena ternyata sebelumnya ia pernah diancam oleh Lee Sun sehingga ia merasa takut. Tak lama kemudian Lee Sun pun datang bersama anggotanya. Ji-Oh yang sedang berbaring merasakan kehadiran Lee Sun. 뭐야? Ia berusaha melarikan diri namun berhasil dihentikan oleh Choyona dengan memberikan suntikan kepada Ji-Oh. Saat dalam perjalanan Ji-Oh tersadar, Lee Sun pun menghentikan mobilnya dan kembali memberikan suntikan bius kepada Ji-Oh dan kembali melanjutkan perjalanan menuju lab Human Touch. Di tengah perjalanan, Ji-Oh yang masih sempat tersadar mengeluarkan kekuatannya sehingga menyebabkan mobil terbalik. Ia berhasil menyelamatkan diri dan seketika mobil pun meledak sedangkan Lee Sun masih berada di dalam mobil. Apakah Lee Sun dapat menyelamatkan diri dari ledakan itu? Sampai sekarang saya pun belum tahu. Ji-Oh dan Guryum terjalin erat dengan takdir yang tidak bisa lepas, dan masa lalu mereka yang tersembunyi juga akan terungkap. Selain itu, pengejaran Human Touch terhadap Ji-Oh akan terus meningkat. Saksikan terus keseruan filmnya di part berikutnya.